Menko Polhukam Mahfud MD menyebut jika PSSI, PT Liga Indonesia Baru, panitia pelaksana dan pemilik hak siar saling lempar tanggung jawab terkait tragedi Kanjuruhan. Sikap saling lempar tanggung jawab ini pun menjadi salah satu perhatian tim gabungan independen pencari fakta TGIPF dalam menyusun laporan kepada Presiden Joko Widodo. Kita akan membahasnya malam hari ini sudah bergabung pengamat sepak bola Bung Tommy Welly. Selamat malam Bung Tommy. Selamat malam Putri. Terima kasih atas waktu Anda Bung Tommy. Untuk hal yang saat ini kita terjadi dan sudah menjadi tontonan sepekan terakhir, semuanya lempar tanggung jawab. Apakah ini memang sesuai dengan prediksi Anda bahwa tidak akan ada yang mau bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan? Iya, kalau kalimatnya sesuai prediksi sih agak sadis ya. Walaupun saya bisa bayangkan lah. Ngeles-ngelesnya sudah bisa saya bayangkan. Tapi kan artinya masakan 132 korban jiwa itu nggak ada artinya. Ini kan kejadian yang di luar biasa lah, extraordinary gitu loh. Jadi kalau kalimat terakhir tadi diungkapkan oleh Menko Polhukam yang juga Ketua TGIPF bahwa saling lempar tanggung jawab, tentu saja ini sangat memprihatinkan. Tragedinya sudah memilukan, juga memalukan dalam konteks sepak bola, karena di peradaban modern seperti ini, di era modern seperti ini, jatuh korban jiwa yang begitu banyak. Kali ini makin memilukan, makin miris karena saling lempar tanggung jawab. Walaupun hari ini saya baca bahwa PSSI katanya bertanggung jawab penuh sekarang hari ini. Ada perubahan statement. Ya. Dan Anda memang sejak awal Anda menuntut PSSI menyatakan bertanggung jawab dan juga menuntut petinggi PSSI betul-betul bertanggung jawab atas tragedi ini ya. Kenapa Bung Tommy? Ya sederhana saja Putri, bahwa otoritas sepak bola tertinggi di Indonesia adalah PSSI yang punya wewenang untuk mengatur, melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan pertandingan sepak bola kompetisi. Sekarang kita bicara bahwa kalau Panpel salah, iyalah jelas. Pengamanan juga bagian dari Panpel, jelas ada kesalahan dalam situasi tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Tapi apakah yang salah atau bertanggung jawab hanya cukup Panpel? Rasanya tidak gitu loh. Secara struktural simpel saja bahwa Panpel Arema itu mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan pertandingan dari siapa? Kan nggak dengan sendirinya dia, karena ini bukan pertandingan liar. Ini adalah kompetisi resmi. Jadi dia dapat kewenangan itu dari operator liga namanya PT LIB. PT LIB sendiri dapat kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi liga profesional itu dari siapa? Ya dari PSSI. Jadi secara struktural itulah tanggung jawab. Sekarang soal regulasi yang atau lalai tidak diterapkan, soal gas air mata misalnya. Overall bicara regulasi sepak bola, propertinya siapa sih regulasi sepak bola? Kan propertinya PSSI. Dieksekusinya gagal, tapi secara tanggung jawab kan berarti ada yang salah dalam mensosialisasikan atau mendeliver regulasi itu. Lalu secara moral itu karena ada jatuh korban jiwa yang sangat amat banyak ini yang nggak bisa kita abaikan dengan sederhana lalu katakanlah ngeles menghindar dengan pasal tertentu dari regulasi pertandingan. Dan sekarang sudah membentuk task force, satuan tugas. Menurut Anda itu cukup sebagai bentuk pertanggungjawaban? Kalau itu kan direktif FIFA kan, jadi perintah FIFA dalam situasi sangat buruk sebetulnya, karena ini noda hitam dalam sejarah sepak bola sehingga FIFA turun tangan. Jadi itu adalah upaya kolaborasi yang didorong oleh FIFA kan untuk dilakukan. Tetapi bentuk pertanggungjawabannya harus itu. Secara hukum sepak bolanya kan saya selalu bertanya, apakah ini hanya Panpel yang salah? Apakah struktur di atasnya tidak salah? Kan seperti itu. Ini yang saya bilang pertanggungjawaban baik secara struktur sepak bola maupun secara moral gitu. Struktur di atasnya itu berarti siapa saja Bung Tommy? Struktur di atas Panpel ada operator liga namanya PT LIB. Lalu di atas LIB tentu yang memberi kewenangan kepada LIB adalah PSSI. Termasuk kemudian ketua PSSI? Ya, ketua PSSI itu kan Exco. Dia pemimpin dari Exco kan. Jadi Exco itu kan kolektif kolegial.
simbol dari Exco lah, ketua umum PSSI itu. Hmm. Jadi kalau kita bicara petinggi PSSI adalah eksekutif komite. Bung Tommy, kita lihat sekarang 2 pekan setelah tragedi Kanjuruhan. Memang kemudian TGIPF besok rencananya akan menyerahkan rekomendasi. Ya. Tapi kita lihat selama 2 pekan terakhir ini, itu yang muncul tuh justru distorsi informasi ya. Narasi, saling perang narasi terjadi. Anda melihat ini bagaimana sebenarnya Bung Tommy? Apakah ini cukup menjelaskan bahwa memang kondisi industri persepak bolaan tanah air itu sangat tidak sehat? Yang pertama industri sepak bola kita memang belum mapan ya, belum established. Karena kalau kita lihat perjalanan sepak bola kita misalnya kurang lebih 10 tahun terakhir saja, turbulensinya kan cukup sering. Ya. 2011, 2012 dualisme kan. Lalu 2015 suspend FIFA, lalu 2019, 2020 itu kan COVID ya, pandemi. Jadi industri sepak bolanya belum established. Dengan ketidak-establishan itu, maka yang sulit di Indonesia atau di sepak bola kita adalah kepastian. Yeah. Padahal prinsip dari industri sepak bola atau professional league itu adalah kepastian. Baik dari sisi regulasi maupun dari sisi jadwal dan dari segala hal gitu loh. Nah, belakangan memang muncul kan bukan dalih ya, apa istilahnya, pembenaran yang diajukan dari berbagai pihak. Pihak Pampel, pihak pengamanan, pihak LIB, pihak PSSI dan sebagainya. Jadi itu memang yang dipertontonkan. Bahkan belum mendengar siapa yang paling bertanggung jawab kan. Iya, iya. Dan kalau misalnya Anda lihat, apakah rekomendasi TGIPF besok akan menunjuk hal itu? Saya berharap itu, karena begini, hukum positif kan sudah jalan, ada Betul. yang TSK. Saya tidak mengomentari itu karena saya pengamat sepak bola. Tetapi hukum sepak bola kan juga dijalankan. Jika ada para pihak yang lalai menjalankan kewajiban tugas dan tanggung jawabnya, misalnya terkait regulasi soal gas air mata misalnya, sampai polisi tidak tahu, ya itu kan berarti ada kesalahan. Karena regulasi itu adalah propertinya federasi, propertinya PSSI. Jadi harus PSSI yang mendeliver itu kepada pihak-pihak di luar football family. Kalau misalnya, jadi hal-hal seperti itu kan kemudian harus ada hukum sepak bolanya yang ditegakkan. Dan untuk memperbaiki ini, katakanlah kemudian besok tadi seperti informasi yang disampaikan oleh tim kami di lapangan, besok TGIPF akan kemudian memberikan rekomendasi perbaikan formula untuk memperbaiki iklim persepak bolaan tanah air. Dari beberapa hal yang sudah pernah Anda sampaikan, Bung Tommy, yang paling betul-betul untuk diprioritaskan saat ini apa? Sebetulnya soal aturan, balik-balik lagi banyak aturan akhirnya kan menimbulkan hal fatal. Nah, dianggap sepele, dianggap sudah paham, tidak dideliver kepada pihak lain, lalu kemudian sampai terjadi hal fatal, lalu seperti inilah kita saat ini gitu loh. Menghadapi sebuah noda hitam, sebuah tragedi. Jadi yang pertama adalah kepalanya, federasinya harus firm. Orang-orangnya harus tepat, sistem yang dijalankannya harus tepat, berdasarkan apa? Berdasarkan aturan. Karena sebetulnya bicara aturan sepak bola, regulasi, semua hal terkait sepak bola sudah detail di-deliver atau didirektif oleh FIFA. Terkait apapun ada. Standar stadium regulation ada, security regulation ada, tentang kepanpelan match coordination meeting segala macam ada, hal teknis. Cuma mau nggak kita konsisten, disiplin menerapkan aturan itu. Dan itu yang menjadi permasalahan saat ini. Tapi kalau ada misalnya tarik ulur, ada kepentingan, ada apa, akan repot memang. Akan repot, kan banyak hal kan. Sebetulnya yang menyebabkan fatal kan gas air mata. Di luar itu kan muncul jam tayang ya. Jam pertandingan, ada permintaan sore, diubah ke sore tapi ditolak seperti itu kan. Lalu soal stadium, sebetulnya kan semua hal itu ada regulasinya. Stadium verification ada. Selama ini Kanjuruhan udah mungkin beribu-ribu kali menyelenggarakan pertandingan, baik-baik aja. Bahwa masih ada kekurangan, iya. Makanya dalam verifikasi itu harus dilakukan tiap musim, tiap tahun. Untuk mengecek kondisi dan kelayakan dari stadion. Tentang verifikasi ya. Bung Tommy, kalau dari perkiraan Anda,
analisa Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan Indonesia untuk kemudian betul-betul mendapatkan iklim persepak bolaan yang baik? Ini pertanyaan sulit, sangat sulit. Secara matematika sulit untuk bisa bilang 5 tahun, 10 tahun. Karena ini bergantung federasi. Federasi bisa nggak ciptakan atmosfer iklim sepak bola yang sehat. Harus dimulai dari federasi dulu. Oke. Lalu dia mendelegasikan itu kepada operator liga kan. Operator liganya juga harus firm, orang-orang yang paham sepak bola dengan benar, bukan punya kemampuan dari sisi bisnis saja, karena bisnis sepak bola kan berbeda dengan bisnis kebanyakan. Ya. Lalu juga klub-klubnya juga harus benar-benar menjalani apa yang disebut club licensing profesional itu. Jadi tahapan untuk menjadi klub licensing profesionalnya benar-benar diikuti, dipenuhi. Yang 5 aspek itu. Sporting, infrastruktur, finansial, administrasi, dan sumber daya manusia. Yang pasti kita semua berharap kematian 132 orang itu tidak sia-sia dan betul-betul bisa membawa perubahan. Karena kelewatan kalau misalnya sudah sekian banyak jatuh korban dan nggak kapok-kapok juga gitu ya. Bung Tommy Welly. Dan era modern ini. Betul, ini era modern. Bung Tommy Welly, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast.